Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang tentang kemuliaan kelahiran sebagai manusia. Untuk terlahir sebagai manusia tidaklah mudah. Perlu begitu banyak sekali kebajikan-kebajikan yang telah kita kumpulkan dalam kehidupan lampau sehingga sekarang kita terlahir sebagai manusia. Apalagi setelah terlahir sebagai manusia kita dapat bertemu dengan ajaran Buddha. Secara khusus pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang 8 kebebasan yang kita telah peroleh. Pertama, kita harus menyadari kelahiran kita dengan baik. Kalau tidak, itu seperti kita memiliki permata di tangan kita yang berharga, tapi kita tidak mengerti nilainya. Sehingga kita menjalankan kehidupan dengan sembarangan, sembrono, sehingga bisa membuat kita terjatuh di dalam alam-alam rendah. Di dalam Anguttara Nikaya 3 ayat 60, Buddha menyampaikan tentang 8 kebebasan. Apa yang dimaksud dengan 8 kebebasan di sini? 8 kebebasan adalah kita terbebas dari 8 kondisi ketidakbebasan yang menghalangi kita dalam mempraktekkan dharma. Jadi kalau 8 kondisi ini tidak ada pada kita, maka kita memiliki 8 kebebasan. Apa saja 8 ketidakbebasan yang telah kita miliki ini? Kita telah terbebas dari kelahiran sebagai makhluk neraka. Yang kedua, kita terbebas dari terlahir sebagai hantu kelaparan. Yang ketiga, kita terbebas dari kelahiran sebagai binatang. Yang keempat, kita terbebas dari kelahiran di alam-alam dewa yang berumur panjang. Kemudian kita yang kelima terbebas dari pandangan-pandangan salah. Kemudian yang keenam kita terbebas dari kondisi tidak memiliki indera yang tidak lengkap. Yang ketujuh kita terbebas dari kondisi terlahir daerah yang terpencil. Dan yang kedelapan adalah kita terbebas dari suatu kelahiran di mana tidak ada ajaran Buddha. Nah, 8 kebebasan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita terbebas dari kelahiran di alam neraka. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana penderitaan makhluk-makhluk di alam neraka. Diterangkan dalam kitab suci, tidak ada waktu sedikit pun, sedetik pun mereka bisa berbahagia. Hidup dalam penderitaan yang begitu panjang di dalam kehidupan mereka. Tidak seperti kita saat ini yang bisa tersenyum, tertawa, melakukan hal-hal apapun juga yang kita suka, makan apapun yang juga yang kita mau. Kita bisa melakukannya dengan sangat mudah karena kebajikan kita cukup banyak. Namun makhluk di neraka mereka sangat menderita sekali. Diterangkan sebagai kondisi di neraka, itu tanah tempat berpijaknya itu seperti plat baja yang membara. Langit-langitnya juga seperti mengeluarkan api yang panas. Kemudian makhluk-makhluk di sana saling membantai, menderita dengan berbagai macam cara. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Sehingga dalam kondisi seperti ini tidak mungkin satu makhluk itu bisa mempraktekkan dharma. Kita saja misalnya kalau di kepala kita rambut kita terbakar atau baju kita terbakar, kita disuruh meditasi, pasti tidak mungkin karena akan sangat sulit, sangat panas sekali. Demikian juga penderitaan makhluk-makhluk di alam neraka ini sangat mengerikan. Diumpamakan kalau ada seekor ikan kita masukkan ke dalam kuali panas yang mendidih, itu di sana tuh bisa 100 kali atau lebih panasnya. Jadi dengan penderitaan seperti itu tidak mungkin seorang bisa mempraktekkan dharma. Yang kedua adalah ketika suatu makhluk terlahir di alam
sebagai hantu kelaparan, di mana lapar kita tahu sebagai penyakit yang sangat tidak menyenangkan. Ketika kita lapar, udah sangat lapar sekali, kita disuruh belajar Dharma itu tidak mungkin. Ya, kalau seandainya ada guru yang mengajarkan, tolong kamu dengarkan Dharma ini baik-baik dengan perut yang sangat keroncongan sekali, pasti kita akan sangat sulit. Kita akan minta, Bu Guru atau Pak Guru, berikan saya dulu makanan nasi padang atau hamburger supaya rasa lapar saya ini hilang dan saya bisa mendengarkan dengan baik. Itu baru 1 hari mungkin kita nggak makan. Hantu-hantu kelaparan ini sampai bertahun-tahun tidak makan. Hidupnya sangat mengerikan. Kita tahu dalam ajaran Buddha itu ada banyak sekali jenis hantu kelaparan. Ada 21 jenis. Ada satu jenis yang sifatnya itu setiap kali makanan yang masuk ke mulutnya itu selalu terbakar jadi abu. Sehingga dia kelaparan sekali. Lehernya seperti batang jarum dan perutnya seperti orang yang sedang besar sekali perutnya itu. Nah, dia dalam kondisi seperti ini susah sekali. Ada juga yang makan makanan kotoran, bangkai, dan lain-lainnya. Sangat menderita sekali. Jadi, ketika suatu makhluk itu lapar, gak mungkin dia bisa praktek Dharma. Kita terbebas dari kondisi itu. Yang ketiga adalah ketika suatu makhluk terlahir sebagai hewan, binatang. Hewan secerdas apapun juga, itu nggak bisa mendengarkan Dharma, mempraktekkan Dharma. Misalnya di rumah kita ada kucing atau anjing atau burung, coba kita suruh dia melakukan membaca Tisarana atau membaca Om Mani Padme Hum 108 kali misalnya. Kemudian kalau dia berhasil kita ucapkan, nanti saya kasih hadiah. Mereka tidak akan paham apa yang kita sampaikan. Sehingga dengan halangan seperti ini mereka tidak bisa mempraktikkan Dharma di dalam kehidupan mereka untuk membawa satu kemajuan-kemajuan. Meskipun kalau kita lihat ada hewan-hewan tertentu hidupnya sangat menyenangkan sekali karena karma-karma baik mereka juga pada masa lalu, tetap saja mereka itu tidak bisa belajar Dharma untuk merubah diri mereka. Jadi sangat beruntung kita sekarang terbebas dari kondisi itu. Kemudian yang keempat adalah ketika suatu makhluk terlahir sebagai dewa yang berumur panjang. Ketika suatu makhluk itu terlahir sebagai dewa berumur panjang, diterangkan di sana mereka berdiam dalam konsentrasi dalam waktu yang sangat lama sekali, muncul di alam surga yang berbentuk sampai waktu yang lama sekali dan tiba-tiba mereka meninggal dunia. Pada saat proses yang begitu lama sekali, ada Buddha yang muncul mengajarkan Dharma. Tapi mereka tidak menyadarinya karena mereka asik di dalam mendengarkan Dharma. Demikian juga makhluk-makhluk yang ada di alam surga, yang surga-surga dengan penuh kesenangan indria, mereka asik sekali dengan kesenangan indera itu sehingga lupa untuk mempraktikkan Dharma. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang tidak baik. Kita terbebas dari kondisi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah ketika suatu makhluk itu terbebas, terlahir di daerah terpencil yang kita tidak mempunyai akses untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Kita katakanlah sesuatu makhluk itu terlahir di suatu tempat yang sangat jauh, terpencil sekali, nggak ada akses apa, sangat primitif. Orangnya barbar di sana, hidup dengan cara yang paling kuat, yang menguasai, saling membunuh, saling membantai. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri mereka pada saat ini. Meskipun mungkin mereka telah sebagai manusia, tapi kondisi ini menghalangi mereka untuk bisa mempelajari Dharma. Nah, kita terbebas dari kondisi terlahir seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah terlahir di daerah dengan kondisi pendidikan yang sangat rendah. Artinya di sini adalah terlahir sebagai manusia
Cuma mereka ini juga mengalami satu kondisi, mereka tuh tidak pernah mendengar kata Buddha sekalipun. Di tempat itu tidak pernah muncul seorang Buddha untuk mengajarkan Dharma, ataupun juga ada misionaris Buddhis yang datang ke sana untuk mengajarkan Dharma kepada mereka. Jadi mereka ya hidup dalam ketidaktahuan. Ini juga merupakan satu kondisi yang sangat tidak menguntungkan ya. Kita sekarang terbebas dari kondisi itu karena kita dapat mengakses Dharma dengan sangat mudah sebenarnya ya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh adalah terlahir dengan kondisi gangguan terhadap fisik dan batin. Meskipun terlahir sebagai manusia, tapi terganggu fisik dan batinnya. Itu seperti terlahir dengan kondisi idiot, bisu, tuli, sehingga meskipun ada Buddha Dharma, mereka tidak bisa mempelajari dengan baik, bahkan hampir tidak bisa memahaminya dengan baik. Nah, ini merupakan satu ketidakberuntungan ya. Nah, kita terbebas dari kondisi itu, sehingga kita bisa menggunakan apa yang ada saat ini dalam hidup kita itu dengan sebaik mungkin. Dan yang kedelapan adalah ketika seseorang itu terbebas dari pandangan-pandangan salah. Ya, pandangan-pandangan salah. Ini merupakan hal yang paling berbahaya justru Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita telah sebagai manusia dengan kondisi yang baik, ada ajaran Buddha, dapat kita akses dengan mudah. Tetapi karena orang itu sudah memiliki pandangan salah di dalam hidupnya, dia berpegang teguh pada pandangan-pandangan salah ini, sehingga tidak bisa menerima hal-hal baik. Contoh pandangan salah itu bagaimana? Ya, secara umum contohnya, ada kan kita lihat di orang-orang di sekitar kita itu, atau kita mendengar, aku nggak percaya sama karma. Nggak ada itu hukum karma. Katanya kalau buat baik, akibatnya baik. Kalau buat buruk, akibatnya buruk. Aku nggak percaya seperti itu. Buktinya temanku buat baik, dia menderita kok. Teman saya buat jahat, melanggar sila, melakukan ini, dua hidupnya bagus sekali. Pokoknya aku nggak percaya sama karma. Nggak ada itu hukum karma. Kemudian, nggak penting itu karma. Yang penting ada kesempatan kita bersenang-senang. Hidup ini cuma sekali kok, enjoy lo, nikmati aja apa yang bisa kita nikmati. Gak ada itu akibat-akibat dari melanggar sila. Gak perlu kita juga berbagi, berdana kepada orang yang membutuhkan. Toh kita yang bekerja keras kok, orang lain kok tinggal nampung-nampung dan minta-minta. Gak ada hal seperti itu. Kemudian orang juga mempunyai pandangan salah. Hidup ini memang kita sudah diciptakan Tuhan. Hidup ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Maka segala-galanya memang semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu beberapa contoh pandangan-pandangan salah yang bahkan bisa membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi kita di kehidupan kita yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke diri kita, saat ini kita terbebas dari 8 kondisi itu. Artinya kita mempunyai satu kebebasan dan keberuntungan. Untuk itu mari kita gunakan Bapak Ibu sekalian kebebasan ini dengan sebaik mungkin untuk mempelajari Dharma, mempraktekkan Dharma selagi kita bisa, selagi kita mampu. Karena kita tahu kehidupan ini tidak pasti. Kita bisa meninggalkan kehidupan ini kapan saja. Jangan menunda-nunda untuk mempraktekkan Dharma agar kita bisa tumbuh, berkembang, dan maju secara spiritual. Dan semoga kita berbahagia di dalam kehidupan saat ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya.